Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana Ananta, NPM 18.430. Jadi di sini akan menjelaskan lagi memorandum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi yang dilakukan PT Jiwasraya untuk memenuhi ujian akhir semester hukum asuransi di bawah bimbingan Pagandi Paramagista SHMH. Latar belakang pemilihan hukum, pemilihan masalah hukum, kasus perusahaan asuransi PT Jiwasraya yang mengalami gagal bayar atau tidak mampu membayar polis asuransi kepada nasabah terkait produk investasi, yakni JS Sapling Plan. JS Sapling Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang resikonya investasinya ditanggung pemegang polis, JS Sapling Plan merupakan investasi non-unit link yang resikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah memberikan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasi pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada akhir tahun 2018, terjadinya permasalahan mengenai perusahaan asuransi ini. PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi pada tahun 2018. Tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bancassurance senilai 802 miliar. Perusahaan tersebut pada tahun 2019 mencatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga 96,58 miliar rupiah. Fakta hukum kasus PT Jiwasraya bahwa telah dilakukan perbuatan wan prestasi oleh PT Jiwasraya kepada para nasabahnya dalam program asuransi bernama JS Saving Plan. Bahwa PT Asuransi Jiwasraya juga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang dialami PT Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi. Bahwa PT Asuransi Jiwasraya telah melanggar pasal 246 KUHD, perusahaan asuransi wajib memberi ganti kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak atas perlindungan untuk klaim asuransi dari penanggung perusahaan asuransi. Yang ini bahwa ada tindak pidana korupsi, juga bahwa ada tindak pidana pencucian uang. Identifikasi fakta hukum. Yang pertama, bagaimana permasalahan hukum dalam kasus Jiwasraya. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis Jiwasraya yang dirugikan.
Yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Untuk penelusuran dokumennya, pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28H ayat 2. Yang kedua, KUH Perdata, pasal 1243 KUH Per, pasal 1313, pasal 1320, pasal 1338, pasal 1365, pasal 1774. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pasal 225, pasal 246, pasal 247, pasal 250, pasal 257, pasal 302, pasal 308. Untuk undang-undang yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pasal 90. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi UU Tipikor, pasal 2 dan pasal 3. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang UU TPPU, pasal 11 dan pasal 21 ayat 3. Alat analisisnya yaitu penafsiran atau interpretasi adalah menjalankan suatu ketentuan undang-undang yang telah dijelaskan atau menjalankan kaidah undang-undang yang dinyatakan tidak jelas. Menafsirkan tidak lain dari mencari kehendak pembuat undang-undang yang dinyatakan tidak jelas. Lalu, konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang dengan tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Analisis hukum 1. Permasalahan hukum dalam kasus Jiwasraya adalah perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk saving plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Adapun permasalahan hukum dalam kasus Jiwasraya sebagai berikut. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi pada PT Jiwasraya dapat dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUH Per, yang berbunyi penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Adapun 3 unsur dari wan prestasi dalam kasus ini yaitu adanya perjanjian para pihak, adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga, sudah dinyatakan lalai tapi juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Lalu pasal 246 KUHD menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Yang memberikan batasan perjanjian asuransi merupakan suatu pasal kunci dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi. Pasal tersebut mengatur hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi.
sifat khusus yang ditentukan dalam pasal 246 KUHD, ini yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi yang akan didukung oleh asas-asas penting lainnya yang lebih lanjut dalam KUHD. Lalu pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau acara apapun. Yang B, turut serta menipu atau mengelabui pihak lainnya. Yang C, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkap fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lainnya atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Melarang adanya tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Melarang adanya tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Berdasarkan pemeriksaan BPK, dalam kasus Jiwasraya terdapat penipuan berupa jual beli saham dan reksadana yang tidak mencerminkan harga sebenarnya terhadap pelaku penipuan. UU pasar modal diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Bahwa ada tindak pidana korupsi, pasal 2 berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi sebagai maksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati atau dijatuhkannya. Pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri orang lain dan atau suatu korporasi. Dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut memberikan ancaman pidana dan denda. Menurut BPK, dalam pemasaran produk JSP diduga pihak-pihak terkait di Jiwasraya mendapatkan fee atau atas penjualan produk tersebut. Tindakan ini dapat terindikasi korupsi karena Jiwasraya adalah perusahaan BUMN. Adapun penegakan hukum yang dapat menerapkan aturan ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Bahwa ada tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Saat ini, Kejagung sedang bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana korupsi Jiwasraya. Selain kejaksaan, kasus TPPU dapat ditangani oleh kepolisian dan KPK. Pasal 11 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perusahaan Asuransi. Pasal 11 berbunyi, perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 21 ayat 3, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasi kekayaan pemegang polis, petanggung, atau peserta. Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan perasuransian. Pasal 21 ayat 3 mengatur bahwa dalam harta kekayaan nasabah, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut dikenakan sanksi berupa peringatan, pelaporan usaha, larangan pemasaran produk, pencabutan izin, pendaftaran dan persetujuan, denda administrasi, atau larangan jabatan tertentu. Produk pencabutan izin. Berdasarkan temuan BPK, direksi dan jajaran Jiwasraya secara buru-buru membuat program JS Saving Plan yang menawarkan suku bunga tinggi sehingga menghasilkan dua spread negatif yang mengerus aset Jiwasraya. Analisis hukum 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis Jiwasraya yang dirugikan. Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia, pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Pertama, perlindungan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang merugikan negara di lingkungan Jiwasraya. Saat ini, Kejaksaan telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Lalu yang kedua, perlindungan hukum dari segi perdata. Menurut pasal 1267 KUH Perdata, yaitu apabila penanggung yang mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung ternyata ingkar janji, maka tertanggung dapat biaya klaim, ganti rugi, dan bunga. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan perdata biasa dan kepailitan. Yang ketiga, perlindungan hukum dari aspek administrasi pelanggaran. Pelanggaran aturan tata kelola dalam POJK nomor 73/POJK 05/2006 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya. Angkutan publik yang terlibat juga terancam sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir atau keempat, aspek pertanggungjawaban etik terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Pengenaan sanksi etik akan dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK.
Analisis hukum upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya itu penyelesaian sengketa pada umumnya. Kapan harus menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dan kapan harus menghindari ataupun sudah yakin perlu dimanfaatkan penyelesaian sengketa. Masih harus memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat di antara cara-cara yang ada. Pelancaran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kemerdekaan kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar hukum. Tujuan dasar yaitu sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara negara. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlakukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintah bertindak tak semena-mena dan menindak. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undang sehingga sistem hukum dapat dijalankan atau ditegakkan dengan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan non-litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian untuk sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak. Sebelum timbul sengketa ataupun perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Simpulan, kasus Jiwasraya penuh dengan persoalan hukum. Setidaknya ada 6 aturan yang dilanggar. Pelanggaran telah merugikan nasabah sehingga aparat penegak hukum harus segera memberikan perlindungan hukum dengan meminta pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi, dan etik dari perilaku pelanggaran. Proses perlindungan hukum dapat dilakukan secara bersamaan. Penyelesaian hukum tidak dapat diabaikan begitu saja karena merupakan bagian dari perlindungan hukum negara kepada masyarakat dan dalam rangka menciptakan rasa aman. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa apabila penanggung prestasi berupa tidak melaksanakan kinerja yang diperjanjikan dalam polis asuransi, yaitu memberikan pembayaran klaim asuransi kepada pihak tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pertanggung dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan melalui pengadilan atau penyelesaian melalui mekanisme yang ada dalam polis asuransi jiwa. Bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada prinsipnya tata cara penyelesaian sengketa antara tertanggung dan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan pasal-pasal polis dalam polis. Tetapi jika polis tidak menentukan lembaga penyelesaian sengketa, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri. Rekomendasi. Berdasarkan kasus di atas dan dasar hukum bahwa si berhutang debitur dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena kelalaian atau alpa, bukan oleh keadaan memaksa atau force majeure,
Cengir dapat dikatakan hewan prestasi. Kewajiban penanggung dalam perjanjian antara lain, penanggung wajib membayar sebesar nilai tunai apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, dan penanggung wajib membayar manfaat asuransi tertanggung jika tertanggung mengalami peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat, tetap total, atau meninggal dunia. Hal tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan melanggar pasal 1267 KUH Perdata sehingga wajib memberi ganti kerugian. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.